Bagian belakang bukan? Apa di ini? Kan ada nih. Ini ada yang paling nggak belakang banget sih. Lihat. Untuk mengatasi masalah itu seharusnya pemerintah mengajak buruh, asosiasi pengusaha, dewan pengupahan untuk duduk bersama. Duduk bersama itu maksudnya bukan duduk di sofa gitu loh. Duduk bersama itu berarti mencari solusinya gitu. Ya, pertemuan ini untuk mencari titik temu yang pas bagi kepentingan. Berarti yang mana? Mempertemukan buruh yang C atau A? Kalau yang D, caranya kalau yang C mempertemukan buruh, asosiasi pengusaha dan dewan pengupahan untuk mencari titik tepat ya. Kalau B mencari solusi, nggak ada ya dijelaskan siapa-siapa aja. Sementara di dalam teks di situ mempertemukan atau duduk bersama tadi kan, buruh, asosiasi pengusaha, dewan pengupahan, ada nggak sini? Ya, berarti yang C ya. Jadi itu tadi yang kakak jelaskan, teks editorial itu atau tajuk rencana adalah opini seseorang terhadap berita yang lagi diperbincangkan. Apa sih masalah yang muncul sekarang ini? Nah itu ditanggapi oleh seseorang. Boleh tim redaksi, boleh dari masyarakat luas, bisa. Nah, dan itu di dalam harian surat kabar itu biasanya di sebelah kiri apa kanan? Nah, lihat tajuk rencana nggak sih? Sebelah sini kayaknya ada koran nih dua. Berarti sebelah mana? Ayo, karena dia panjang loh. Sebelah. Kalau kita lagi baca berarti sebelah kiri. Maaf Kak, tulisannya kehalang. Kenapa Kak? Tulisannya kehalang. Tulisannya kehalang. Ini ganti handphone soalnya nih. Udah belum? Wow, kedengaran sampai sana. Lanjut ya, tajuk rencana. Tadi sudah jelas bahwa tajuk rencana itu adalah opini. Nah, dan posisinya itu lebih mudahnya nyarinya tadi di bagian akhir, paragraf akhir daripada teks. Sekarang nomor 9, yang di rumah nomor 9, perhatikan tadi yang nomor 8 adalah C. Sekarang 9. Isi yang tersurat, berarti yang ada dituliskan di dalam teks tersebut. Isi yang tersurat dari penggalan cerpen. Sekarang kita masuk sudah cerpen ini. Kalau di dalam soal nggak mungkin ditanyakan struktur daripada kutipan cerpen di atas adalah orientasi, abstrak, nggak mungkin seperti itu ya. Mudah sekali soalnya. Kalau ini berarti apa? Semasa hidup pakai penyuka puisi, menulis puisi, membaca puisi, dan menerbitkannya. Pada intinya sepertinya kebiasaan tokoh aku yang suka membaca buku. Wah, tokoh senang menulis puisi sejak tokoh aku lahir. Ayo, gimana nih? Tokoh aku menceritakan sang kakek yang menyukai puisi. Ya. Jadi secara tersurat di sini adalah bahwa si kakeknya itu adalah suka dengan puisi. Nah, itu diceritakan oleh si aku. Ya. Nomor 9 ada secara tersurat adalah Depok. D. Nomor 10. Ungkapan. Nah, ayah beliau sebenarnya ringan tangan apa? Suka memberi, suka memukul. Jangan kalau negatif loh. Ringan tangan itu bisa suka memukul kasar, bisa suka memberi, dermawan, gitu ya, tergantung konteks kalimatnya ya. Nah, ya. Ringan tangan. Sebatang kara berarti sendiri. Tulang punggung itu jawaban nomor 10 ya. Nah, tangan dingin. Bertangan dingin. Yang apa
Tangan dingin itu berarti ahli, ya, profesional gitu loh. Bukan tangan yang dimasukin dari kulkas. Campur tangan berarti ikut serta ya. Otoritas. Otoriter boleh. Yang mana? Yang D, yang E? Enggak, bertangan dingin. Kalau berdarah dingin, psikopat. Bukan. Suka apa? Berdarah dingin gitu loh. Hadis. Ya benar ya, hampir sama lah. Jadi tergantung konteks-konteksnya juga ya. Nah, berdarah dingin itu membunuh tanpa berpikir panjang, sadis gitu loh. Oke, nomor 11 sekarang. Dikutip dari puisi Joko Pinurbo. Simbol kasih sayang dalam puisi tersebut ditunjukkan oleh larik angka. Simbol. Ibu yang memberikan ayat telepon genggam. Ibu Tata memberikan 45 kan? Iya. Iya. Standar ayat. Nomor 11 E. Nomor 12 amanat. Aku memiliki filosofi bahwa aku berbuat yang baik pada titik di mana aku berdiri. Itulah tapi yang ini apa semangat yang ini kayaknya yang optimis. Yang B ya, bersikap optimis agar mendapat meraih cita-cita. Kurvanya menaik. 12 Bogor. 12 B 13. Ini ada 2 cerpen 1 dan 2. Perbedaan pola penyajian. Ayo. Nah, di dalam teks ini ada disajikan 2 cerpen kutipan ya. Oh ya. Emang ini soal-soal yang kemarin diaduk-aduk. Ini rumah tempat Ombing berlindung cukup lebih baik dari rumahnya. Rumah berarti menunjukkan latar, ya kan? Latar. Cerpen yang kedua, kami orang kampung hidup tentram. Hidup tentram berarti latar juga, cuman lebih ke suasana. Suasana apa sosial? Suasana kan? Nah, karena kalau di A tadi itu bukan latar suasana, tapi latar tempat gitu loh, setting gitu. Berarti yang latar tempat ya Depok ya. Nah, jadi kita bisa melihat jelas gitu. Latar dua-duanya latar, cuma latar yang mana? Latar sosial itu kayak apa? Latar sosial itu gambaran kehidupan sosial masyarakatnya gitu. Sosial. Bisa saja sebenarnya gini nih. Latar sosial itu misalnya wanita Bali itu adalah hidup dengan apa? Kehidupan berat ya pagi misalnya ngapain batu. Nah, itu kan latar sosial ya kan? Nah, kalau ini kenapa kita ngambil latar suasana tentram gitu loh. Hidup tentram. Itu suasana. 14. Nomor 13 tadi Depok. 14. Keterkaitan peristiwa dalam kutipan novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Berarti harus kita lihat. Ini siapa ini? Ibunya menasihati ya. Ingat ya, sekolah yang rajin supaya cita-citanya tercapai. Nasihatku dijawab dengan bukan Erlita, jadi si Erlita. Nyanyikan lagu Nias dong. Erlita, nanti kakak rekam, bujuk Pem sambil mengeluarkan kamera. Boleh kak? Semangat anak ini tampak. Aku mulai menyanyi lagi. Berarti ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita lihat nih, cuplikan ini apa ya?
Kan nggak mungkin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak mungkin lagu daerah, nggak mesti kan. Nah, kalau A. Yang B, seorang perantau yang mengembara dan mendapatkan nasihat. Terlalu luas. Memang sih, kita nggak tahu apakah dia di daerahnya menasihati, apa di Jakarta, apa di mana. Jadi tidak muncul perantauannya gitu loh. Nah, yang C, anak muda yang memiliki semangat dan jiwa pantang menyerah. Bisa jadi. Seorang anak yang memiliki keinginan menjadi penyanyi. Ada nggak? Penyanyi nggak disinggung situ dia? Apakah hak bernyanyi? Setelah jika kau sudah ada di panggung, ya oke, ya, bisa ya. Seorang anak yang dinasihati untuk rajin sekolah loh. Enggak, ya. Jadi berarti antara C dan E. C dan D, C dan D. Anak muda yang memiliki semangat dan jiwa pantang menyerah. Enggak ya, terlalu luas kan? Nah, berarti seorang anak yang memiliki keinginan menjadi penyanyi di panggung besar. Ya. Nomor 15, kalimat resensi. Resensi ini kalau di sekarang itu adalah teks ulasan. Ya. Teks ulasan strukturnya itu orientasi, evaluasi, tafsiran, dan rangkuman. Nah, itu. Teks ulasan. Daripada materi kelas. Ini lebih simpel ya, lebih sederhana kalau teks ulasan. Ini kelas 11. Resensi nama KTSP-nya ini. Kalau di resensi berarti kita harus identitas buku dulu, gitu. Nama judul bukunya apa, berapa lembar, jenis kertasnya itu kalau di resensi ya. Tapi kalau di orientasi, nah ini udah semuanya, gambar umumnya apa. Sudah masuk ke jenis kertas juga udah. Bagian daripada cerita, awal-awal cerita juga sudah masuk. Nah, jadi ini memperkenalkan karya tersebut. Terus tafsirannya bagaimana? Nah, tafsiran misalnya tentang cerita Laskar Pelangi itu apa? Oh, menggambarkan kisah yang bla bla. Evaluasi berarti itu sudah masuk ke penilaiannya, kekurangannya dan kelebihannya. Itu teks ulasan. Berarti untuk nomor 15, apakah di sini kelebihan atau kekurangan? Novel ini menggunakan kata yang berbelit-belit. Itu berarti kelemahan ya. Novel Pintu Harmonika, Misalkan Kehidupan Remaja. Ya, C. Nomor 15, C. Berarti itu yang C adalah keunggulannya. Keunggulan kan? Keunggulan. Lanjut nomor 16, ini ada istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Perhatikan. Indonesia untuk kekuatan konstruksi dong, berarti bangunan kan, konstruksi bangunan ya. Yang nomor 16 E. Kalau modifikasi itu itu dari perubahan bentuk, itu modifikasi. Mobilitas itu berarti pergerakan. Ya, kontrol berarti pengendalian, kontrol. Material berarti bahan. Jadi namanya tadi 16 konstruksi bangunan. Nomor 17. Nomor 17 ini adalah teks prosedur teks. Sama juga dari kelas
10 apa 11 ini. Ya, kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk nomor 6. Ini cara membuat meja dari ban bekas ya. Siapkan bahan, potong, kemudian letakkan potongan, bor, kemudian pasang beberapa baut. Setelah dipasang beberapa baut, setelah refleks dan ban menyatu, berarti kan ada yang kalau di baut berarti ada yang menyatu gitu ya. Yang C ya, C. 17C. Kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi berarti yang menyatakan pendapat yang sesuai, nih perhatikan. Yang sesuai dan yang mendukung tesis. Tesis. Pernyataan umum. Ini kan tesisnya tadi pernyataan umumnya sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah mengenal tanaman lidah buaya. Nah, manfaatnya kira-kira tesisnya ini apa? Dan 3, nomor 18. Nyambung lagi nggak? Udah. Dah. 19. Tapi orangnya nggak muncul. Bisa. 19. Urutan ini juga teks ini prosedur juga. Urutan yang tepat pada kalimat tersebut menjadi paragraf. Pasti nomor 6. Hari Minggu sana, kidul. Terus 6, 2. Berarti yang D. Ya. Nah, ini mah mudah lah. Giliran susahnya nanti pasti nih. Kalimat efektif dan PID. Padahal sebenarnya itu yang lebih mudah. Ayo lo. PID ya masih apa ya? Kalimat efektif. Singkat, padat, dan jelas. Nomor 20. Berdasarkan pada paragraf tersebut klasifikasi. Klasifikasi. Aku bacanya. Ini yang kali. Kalau diklasifikasikan berarti makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya berarti yang manusia dapat digolongkan berdasarkan usia, kelamin, apa itu? Iya, makanya, ayo, apa bukan? Kan yang dibagi itu hewan berdasarkan usia dan kelamin. Salah ini mah. Iya. Ini bergeser. Ya kan? Ya berarti ya. Yang A dong, ya benar. Kalau yang B tanaman perdu kan nggak ada. Nah, dah yang A ya. Salah itu garis apanya? 21 kalimat perintah. A. 20A. 21 kalimat perintah imperatif. Gunakanlah, pakai. Sudahkah Anda menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil? Ya berarti yang A.
Ya kan? Ya. Teks prosedur sederhana. Kami itu kan tesisnya kan, sudahkah Anda menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil? Nah, perintahnya apa? Ya gunakanlah. Gak mungkin tarik kencangkan. Nah. Hah? Pakai sabuk pengaman kalau Anda mengendarai mobil. Pakai, enggak. Pakai enggak kurangi. Pakailah. Enggak. Jangan di situ juga konjungsikan kalau. Ya kan? Kalau. Berarti itu kemungkinan. Sementara di tesisnya saat. Sudah jelas ya kan di situ? Itu yang perlu diperhatikan, konjungsi. Nomor 22. Oke, nomor 21 tadi yang di rumah adalah perhatikan ya. Jangan sampai salah yang A dan B. Kalau yang di A itu konjungsinya kalau. Kalau yang di A itu saat. Jadi harus diperhatikan penggunaannya. Jika atau kalau itu adalah kemungkinan, pengandaian. 22. Berdasarkan hal tersebut maka judul. Nah, sekarang judul nih. Judul yang tepat sesuai dengan isi teks ditujukan pada angka. Mengkudu sejak lama dikenal sebagai obat rakyat. Berarti para manula ada enggak ya? Banyak kali. 1, 4 ya. Pengaruh konsumsi buah mengkudu bagi kesehatan ya. Buah mengkudu prospek hidup sehat. Nah, 3 dan 4. Nomor 22 judul yang tepat adalah Depok. 3 dan 4. 23 lagi-lagi ini yang ungkapan. Nah, ini mementingkan diri sendiri dalam berteman. Sarah selalu. Ini kan kesulitan. Berarti tadi apa? Ringan tangan. Nah, membantu teman yang dalam kesusahan. Itu maksudnya. Nomor 24. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen. Cerpen. 23 tadi adalah ringan tangan. Suka memberi, membantu. Keempat, sebulan silam harimau belang masuk ke dusun dan memakan ternak. Ayo lo. Mereka percaya harimau belang adalah titisan leluhur. Mula-mula, benar nggak? Mula-mula orang dusun tak tahu ikhwal ini. Ikhwal itu cerita lama yang dipercayain gitu loh, hal ikhwal, legenda. Berarti benar ya? Ya kan? C. Nomor 24 C. 25. Kalimat berupa pengajuan usulan yang santun untuk melengkapi teks. Nah, ini adalah teks apa ini? Teks negosiasi ya? Negosiasi apa? Ya kan? Kira-kira yang mana nih mereka bernegosiasi? Anto, Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Terus ketua? Yo. Bagaimana rencana studi wisata ke Tanjung Bira? Apakah semua teman setuju? Saya sudah berbicara dengan teman-teman, Bu. Mereka ingin studi wisata di Pantai Marina saja. Wah, kenapa bisa begitu? Sudah membicarakan dengan kepala sekolah, beliau setuju. Tapi kalau ke Tanjung Bira, teman-teman banyak yang tidak ikut. Wali, Anto, Ibu sudah mempersiapkan semuanya. Ketua. Ini saja. Ya benar Cici ya? Ya kan?
Ya, C. Karena di situ ada apa? Mengajukan dan negosiasi. Nomor 26. 25 tadi C yang di rumah. 26. Ini juga adalah drama. Kalau nyumbang apa saja, bagaimana? Si Ratna. Sumbangan apa yang kamu salurkan? Sumbang apa saja, bagaimana? Ayo loh, kan kalau dari akhir coba dari awal kan mereka masih ini. Nah, bentuk-bentuk sumbangannya gitu loh. Kita bisa iuran sekelasnya, kemudian uangnya kita transfer. Bagaimana kalau kita mengumpulkan pakaian saja? Nah, kalau nyumbang apa saja? Bagaimana? Bagaimana maksudmu? Bentuk sumbangan tidak usah ditentukan. Sumbangan bisa. Ya berarti yang D ya? Ya. 26 Depok. Hah? Yang B. Ya si John ya. Kalau jelaskan bisa coba si John. Apa sih namanya? Iya sih, saya lebih tepat itu karena si John yang berbicara ya. Tapi enggak juga. Johan, kalau nyumbang apa saja? Bagaimana? Enggak lah, kan ini kan si John ini coba deh, coba baca lagi. Si Wayan kan bagaimana kalau kita mengumpulkan pakaian saja? Datang si John. Kalau nyumbang apa saja? Bagaimana? Dia nanya juga, gitu loh kan? Nah, si Ratna. Ya kan? Dia bertanya masih Johan kan? Jadi yang Depok. 26D, 27 ini adalah cuplikan puisi. Diparafrasakan. Puisi diparafrasakan itu berarti mengubah dari bentuk bait ke dalam paragraf atau prosa. Itu namanya parafrasa, bukan parafrase. Iya, parafrasa. Mama burung jantan yang nakal yang sudah kau pelihara kini terbang dalam. Oh, jadi ini nih anaknya. Burung jantan di sini bukan ya burung tapi anak. Anak kemudian pergi dan menemukan jodohnya. Berarti yang B ya? Yang B, Kak. Bogor. Ya, jadi di sini Bogor ya. Mama, nih, burung dara jantan yang nakal berarti laki-laki yang dulu dipelihara itu, dirawat gitu loh. Terbang berarti pergi merantau. Ya. Dan telah meninggalkan rumahnya atau kampung halamannya. Dan tiada akan pulang dan tak akan pulang. Mama, jangan cemburu, hendak hatimu yang mengerti. Pada waktu pasti aku akan kembali. Nah, itu jadi suatu saat nanti dia akan kembali dengan membawa jodohnya. Lanjut nomor 28. Nah, ini apa nih? Struktur teks anekdot. Ayo. Struktur teks anekdot. Anekdot itu adalah bagian dari karya sastra yang berisi tentang cerita. Oh, belum ya? Astaga. 28. Belum ya? Termasuk orientasi, peristiwa, reorientasi. Ayo apa? Sejarah. Ya. Sejarah. Sejarah. 5 teks kelas semua. Negosiasi, prosedur, observasi, eksplanasi. 29. Anekdot. Yo, dimulai dari abstraksi ya, gambaran umum. Ya, itu hanya itu aja yang ada. B ya.
Yang terbalik ya. Abstrak, orientasi. Sekarang nomor 30. Yang D bukan. Nomor 30, perbedaan penyajian. Salju merupakan salah satu fenomena alam. Kalau yang ini kan teks kedua, tsunami terjadi karena adanya berarti kan sebab ya. Berarti yang perhatikan ya, Depok, pernyataan umum ya. Kerjaan dulu 3135. Nah, Aduh. Apa? Lagi istirahat. Berdiri. 31. Tapi 5-nya biasa ya. 40. Lanjut lagi 31. Ini ada 2 teks juga ya. Persamaan, sekarang persamaan.
Fantasi sama eksposisi. Oh, eksplanasi itu kan berarti teks yang menjelaskan proses terjadinya. Itu eksplanasi. Kalau expose itu menggambarkan, menjelaskan, bisa proses, bisa. Tapi kalau apa namanya? Eksplanasi itu tidak A sampai Z. Kalau expose lebih detail. Misalnya nih, kalau eksplanasi itu berarti kan apa namanya? Proses terjadinya. Ya, kalau eksplanasi itu lebih ke ini loh, fenomena gitu. Fenomena. Kalau expose nggak hanya fenomena juga. Ada mana sih yang mau bilang? Satu tadi apa? Samaannya adalah remaja membangun kepribadian, remaja membangun ini sangat menarik. Yang A ya, nomor 12.1. 31. Konsep konteks tersebut mengarah pada pengembangan psikis remaja yang labil dan membutuhkan figur. Bukan. 31 apa? A kan? Iya kan, ini sangat menarik di situ. Kelebihan buku dan memotivasi kaum remaja untuk meningkatkan potensi yang dimiliki. Bahasa yang digunakan pada buku tersebut sangat mudah dipahami sehingga sangat menarik minat pembacanya. Kepiawaian pengarangnya bukan ya. Yang A, 31A. Lanjut 32. Teks tersebut termasuk jenis. Ayo. Ini konektivitas afek akan membuka kesempatan lebih besar. Kalau observasi apa? Pengamatan kan? Nah, bukan. Eksplanasi. Eksplanasi itu lebih menjelaskan terhadap peristiwa atau fenomena alam, fenomena masyarakat. Nah, terus prosedur berarti proses, tahapan maupun langkah-langkah. Anekdot itu adalah sindiran. Berarti yang apa nih? Eksposisi. Mengekspos sebuah konsep pernyataan. (33) Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan beserta harapan. Ini kok panjang sekali apa itu namanya? Atas perhatian Bapak Ibu mengucapkan terima. Beribu-ribu itu tidak efektif. Berarti yang A ya? A. 34. Ayo kata tidak baku. Semalam kamu ya? Iya. Lugir disungguh nyanyi Kak Samsung ada poin. Kak, ini apa nih? Jawabannya soalnya kenapa nih? Aku nggak ngerti. Mudah tahu. Ada baku. Kayaknya soalnya itu gitu. Ada yang salah menerima kabar hal yang kurang. Kata baku. Kata baku. Ada nggak? Kampus. Ya.
Tetap dalamnya itu pakai Berapa? Apakah ada penghapus apa? kayak tatanya tuh jauh lebih di bawah gitu loh. Nomor 30. Kali ini kan 33A. Beribu-ribu, nggak efektif. 34, kita lihat kata yang tidak bagus itu apa? Sampo. Sampo udah benar, bukan shampoo. Ah, benar. Anissa Pohan namanya dikenal sebagai aktris. Aktris aktor. Ya. Nah. Tapi kan dimiringkan. Ya benar kalau belum serangkap. Iya. Yang salah 4. 4 dan mana? 4 dan 3 gitu. Fashion itu apa? Fashion itu kan Gaya juga bukan? mode. Kalau misalkan saya tuh mode. Bukan fashion ya, tapi kalau memang dari penulisan apa namanya, penulisan istilah asing benar, ya kan, dimiringkan. Tapi baku enggak, karena masih menggunakan bahasa asing. Fashion, berarti kalau bahasa Indonesianya apa? Pakai F. Fashion. Berarti 3 dan 4 ya. Fashion. Tapi gue nggak bisa kayak kalau Nasihat. Nasihat itu pada sehat. Oh, nasihat. Atlet. Konkret. Atlet. Sabar. Apa? Ilmuwan. ilmuwan apa ilmuwan? Ilmuwan. Fotosintesis atau fotosintesis? Fotosintesis. Foto ya, fotosintesis. Berarti tadi adalah nomor 34 adalah praktikum, bukan praktekum, praktikum. 35. Nah, 35 nih. Yang di rumah
kelima. Perbedaannya. Banjir tidak mungkin datang begitu saja. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa curah. Tsunami terjadi karena adanya gerakan vertikal pada kerak bumi yang dapat diakibatkan oleh letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh. Tiba-tiba sehingga teks 2 itu kelihatan ejaan juga ya. Ejaan kan? Kalau teks 1 bahasa apa ejaan juga? Banjir tidak mungkin datang begitu saja tanpa penyebab. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan. Ayo. Bahasa kan? Nah, bahasa. Terjadinya banjir setidaknya disebabkan oleh dua faktor, alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berupa curah hujan yang tinggi, daya tahan oksigen yang beberapa tahun, sehingga tapi ejaan juga sebenarnya bisa sih, karena sebelum apa namanya, sehingga itu ada koma. Perhatikan. Tanda baca. Iya, ejaan. Oh, sama. Tanda baca itu ejaan. Berarti yang ejaan ya. Ya, ejaan teks 1 ejaan tidak baku. Mana? Enggak ada. Karena di teks kedua juga ejaan juga sehingga. Enggak ada. Apa? Ejaan juga, bahasanya juga. Ya. Sebelum konjungsi sehingga kan nggak boleh ada koma. Tapi bahasanya juga kalimat paragraf kedua, lihat tuh. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar sehingga itu juga ini nggak efektif gitu loh. Berarti lebih ke ini loh, lihat tuh. Dan penebangan hutan secara liar, merupakan struktur kalimat tidak baku. Kalau ketidakbakuan itu lebih ke penggunaan bahasa sehari-hari, bahasa serapan. Kalau di sini kan nggak ada kan. Nah, yang salah itu adalah ejaan yang di teks 1 dan teks kedua, penggunaan tanda koma. Nah, terus apa lagi salahnya? Struktur kalimatnya tidak baku ya, benar. Kenapa? Ini tadi perhatikan yang di kalimat teks yang pertama. Teks yang pertama, kecerobohan manusia seperti membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara liar, merupakan, salah. Secara liar merupakan faktor manusia yang dapat itu. Sebelum merupakan itu kan nggak boleh ada koma juga. Terus, kalau di teks yang kedua, ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya aliran energi energi air laut yang ketika sampai salah. Yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, sehingga salah. Jadi struktur kalimatnya ya. Oke, nomor 35 tadi adalah struktur kalimat tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nomor 36, kalimat yang tidak efektif ya. Kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan syarat kaidah kebahasaan. Syaratnya apa aja? Ya tidak baku,
tidak memperhatikan tanda baca. Nah, itu. Berarti yang tidak efektif di situ mana? Kalau nomor 1 sudah benar belum? Menteri Perdagangan, Sri Kasih Lembong, mengatakan bahwa harga daging sapi meroket. Meroket itu berarti dia menggunakan bahasa kiasan dia ya. Meroket itu melambung tinggi, harganya naik gitu. Pengurangan kuota impor sapi bakalan menurun, bakalan. Tidak menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Pengurangan kuota impor sapi apa? Bakalan itu berarti diganti menjadi akan, ya kan? Pengurangan kuota impor sapi akan menurun drastis karena kebijakan pemerintah yang melarang adanya impor sapi. Benar. Nomor 2 dan 3 kali. Impor sapi dipangkas. Apa itu dipangkas? Pengurangannya. Pengurangan impor sapi dari gitu dong ya. Pengurangan impor sapi dari 160 ekor menjadi 50.000 ekor per. Benar nggak itu pernya? Per kuartal itu benar nggak? Kuartal. Ayo. Misalnya nih. Kalau misalnya ini gimana cara menentukan? Gimana cara menulisnya nih? 2, 3, 4, 15.000 per kilogram. 11/4, oke, ini desimalkan itu kan gitu ya, boleh buat 2, 3/4 atau 11/4 jadi berapa? Gimana cara menulisnya gitu loh? Ini per ini maksudnya kan di sini masalahnya apa? Perempat. Paket Terus berempat. Gabung. ya, kalau ini Berapa dipisah? jadi karena di sini kan ini kan bukan menyatakan tiap, tapi kalau di sini kan menyatakan tiap kan, artinya harganya itu adalah 15.000 tiap kilogramnya. Nah, berarti maka dia nomor 4-nya salah. Nomor 4 atau nomor 3 tadi? 3. Kalau nomor 4 salah nggak? Akibat larangan tersebut, harga daging sapi tidak pernah kembali normal dan menimbulkan keresahan bagi kalangan pengonsumsi. Pengonsumsi, bukan pengkonsumsi. Pengonsumsi. Nah, kenapa alasannya? KTSP. KTSP, gitu. Ya, dari KTSP atau KPTE. Konsonan nggak boleh. Jadi tambah konsumsi. Jadi Berarti kalau mempelajari. nah, kembali lagi harus lakukan dulu apa? Belajar. Ajar. Gitu. Kenapa dia berubah menjadi kata seperti ini? Belajar. Kenapa menjadi bel? Bukan berajar. Harusnya kan belajar harusnya berajar, ya kan? Kenapa berubah menjadi bel? Karena gak lazim aja. Nggak enak didengar gitu. Bukan, karena di depan imbuhan itu adalah vokal. Ajar. Ajar, belajar. Itu ya. Jadi kalau depannya vokal berarti Oke ya, jadi salahnya salah. 36 yang tidak efektif itu makanya tadi ketidakefektifan kalimat itu dilihat dari apa? Enggak hanya berpanjang lebar, enggak. Perhatikan juga tanda baca,
Dan perhatikan juga bentukan kata, katanya baku apa enggak. Nah, seperti itu ya. Makanya tadi pengonsumsi benar, bukan pengkonsumsi, salah. Nomor 5, situasi ini diperburuk dengan sikap lamban dari pemerintah yang mengeluarkan izin. Ya, benar. Impor, benar. Bukan import, salah. Impor, ekspor. Gitu. Oke, kesalahannya tadi adalah nomor 2 dan 3. Ya. 37. Sekarang penggunaan EYD. EYD. Yang salah yang mana? Mbak, Yang di rumah bisa, yang di rumah bisa, Nak. Bisa, Dek, diperhatikan. Yo. Danau Singkarak. Nah, ini kan bagian wilayah geografis ya. Danau, laut, pulau, berarti harus huruf kapital gitu. Danau Singkarak, benar. Kabupaten Solok, nah, menyatakan tempat berarti kan harusnya besar ya kan? Nah, kabupaten, kecamatan, nah kota, diikuti nama harus besar. Salah dong berarti nomor 1. Salah. Kabupaten Solok, Kabsar. Di Taman Bunga Nusantara ditanami bermacam-macam bunga, yaitu, benar nggak ini? Nusantara. Salahnya apa? Nusantara benar. Taman Bunga Nusantara. Salahnya apa? Titik koma. Iya, titik komanya harusnya apa? Titik 2. Masa sih? Nggak usah. Makanya jadi titik 2 itu digunakan pada saat ini nih. Di Taman Bunga Nusantara ditanami bermacam-macam bunga. Titik 2. Itu. Ibu membeli sayur mayur. Titik 2. Brokoli, kangkung. Nah, kalau sudah ada ya itu berarti tangan pakai ya. Macam-macam bunga, koma dulu. Di situ. Macam-macam bunga, koma, yaitu mawar, melati. Jadi sebelumnya itu adalah koma. Batik merupakan produk peradaban. Benar. Warga Dharma mengimbau agar tradisi. Menghimbau apa mengimbau? Ayo perhatikan. Pakai H. Enggak. Mengimbau. Jadi ini salah nomor 4. Tapi yang ditanyakan kan bukan kata, tapi tanda baca. Ya, apa namanya? EYD, ejaan. Mengimbau, bukan menghimbau. Mengandalkan. Nomor 5, benar nggak ini? Permainan anak nagari memiliki berbagai unsur. Jadi 2, benar. Ya. Ya. Lanjut nomor 38. Oke, nomor 37 tadi adalah 1 dan 2. 38, kesalahan. Kata yang tidak tepat pada nomor. Kata sekarang. Dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkal polusi gas ataupun butiran padat. Ayo, dalam upaya pencegahan, benar nggak itu? Apa sih perbedaan atau dengan ataupun? Kalau misalkan yang pun pakai pun itu kan ada baiknya kan. Kalau misalkan pencemaran itu baik itu pasangannya maupun. Kalau baik pasangannya maupun. Kalau atau nggak ada. Atau kan tadi misalnya nih, kamu lebih suka membaca koran atau majalah. Berarti alternatif, ada pilihan. Nah, kalau ataupun ada perbandingan. Bukan perbandingan, tetapi menguatkan kalimat sebelumnya. Nah, penguatan, gitu loh. Bla bla bla. Apa ya kalimat yang enak ya? Atau seperti ini, mana? Kita
Nah, dalam upaya pencegahan pencemaran udara, hutan mampu menangkal polutan gas ataupun butiran padat. Jadi namanya menguatkan, sudah ada polutan gas, tambah lagi apa? Ya butiran padat. Berarti yang salah apa dong? Polutan itu benar ya? Polutan. Nomor 2, volume kali 5, salah penting kali ya. Volume. Nggak boleh. Kompleks industri yang mengeluarkan polutan belerang dioksida di Rusia berkurang karena adanya hutan. Benar ya? Nah, tumbuhan berkayung memang dapat diprioritaskan. Salah. Prioritaskan untuk menyelamatkan lingkungan seperti tanah. Memang tidak akan mampu menetralisir. Benar nggak? Menetralisir benar apa? Menetralisasi. Makanya tadi kayak legalisir itu nggak ada. Legalisasi. Nah, menetralisasi polusi terutama pada kawasan besar. Namun dengan adanya pohon akan mengurangi polusi udara debu. Berarti yang mana dong? 5, 4 dan 5 ya. Kalau volume tadi tuh typo ya. Oke, nomor 39. Mencek. Ini imbuhan ya, imbuhan mood. Kita tidak boleh langsung mempercayai, berarti kata dasarnya kan percaya. Berarti mempercayai dan mengecek. Karena dia satu suku kata, mengebom, mengelap, mengepel, mengeklik, mengebor, bukan mengklik ya. 40. Kata yang tidak padu. Benar ya? Penawaran tempat ibu pada nggak nyambung kan? Depok. Ada yang mau ditanyakan sesuai dengan kisi-kisi, ayo. Kalau yang pertama memang kan ada PGT. Kalimat inti itu cukup dengan mencari subjek predikat. Subjek predikat minimal. Boleh ada objek? Boleh. Tapi kan tadi inti dari sebuah kalimat itu adalah subjek predikat. Kalau perluasan kalimat itu berarti sama. Perluasan kalimat berarti intinya kamu cari. Nggak boleh. Jelas nggak? Objeknya. Pokoknya inti SPO. cara membagi beberapa kalimat menjadi satu paragraf. Cara membagi kalimat menjadi Paragraf. Kan nih yang nah kalau membagi menjadi 2 paragraf itu gimana? Oke, perhatikan dulu kasih sambungannya. Misalnya di kalimat 1 sampai 2 masih nyambung enggak? Nah, oke, nyambung berarti ada misalnya ada 3 kalimat. Tapi intinya satu paragraf itu minimal 5 kalimat. Nah, harusnya ya yang bagus, yang benar. Nah, dalam memulai paragraf baru berarti kita harus bersifat umum. Bersifat umum. Nah, makanya tadi kan ada gagasan utama itu deduktif atau induktif gitu loh. Diperhatikan cara membagi. Apa? Nggak tahu, masih ada kelas kan? Apa ya?